Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita mau bicarakan ini ya. Ini baru pulang dari sholat taraweh ya, 443 11 rakaat. Dan sepanjang sholat tarawih itu pikiran saya itu ini nggak fokus, jadi mikirin apa, sovereign wealth fund ya, SWF, yang kemudian contohnya itu ya Danantara itu ya, lembaga keuangan dan investasi ya. Danantara yang konon itu sebagai badan pengelola investasi yang terkuat, katanya terbesar bukan hanya di ASEAN, di dunia. Asetnya itu 9 miliar dolar, sekitar 15.000 triliun, karena gabungan dari apa, 7 BUMN kalau tidak salah, apa itu, Mandiri, apalagi BNI, BRI, kemudian PLN, Pertamina, apalagi itu Garuda. Tujuannya mulia sih, Danantara itu, atau lembaga investasi keuangan Danantara itu. Kata pemerintah sih tujuannya untuk dijadikan menjadi instrumen untuk pertumbuhan nasional jangka panjang, dan di situ katanya mengandung nilai-nilai nasionalisme lah ya. Ya tujuannya untuk menumbuhkan, menjaga stabilitas ekonomi kan, dan juga menjaga kesejahteraan masyarakat ya di masa depan. Jadi ada dua yang saya lihat YouTube-nya Raymond Chin itu, tentu dia mendukung ya. Tapi kritik-kritiknya nggak terlalu tajam ya, sama dengan Bosman Mardikuda itu, dia gembira dengan kelahiran Danantara itu, karena itu katanya ide dia, terutama istilah SWF itu, Sovereign Wealth Fund itu. Coba aja cari jejak digitalnya, itu saya yang pertama apa, membahas, mengusulkan SWF itu tadi, Sovereign Wealth Fund ya. Dan yang kita perlukan ya sebenarnya, kalau dilihat dalam konteks Indonesia yang memiliki darurat korupsi itu, ini bahaya sebenarnya dalam konteks budaya korupsi yang makin kuat, mengakar ya, dan membesar, bercabang-cabang. Kelahiran Danantara sebenarnya harus dilihat dengan cukup hati-hati dan jernih ya. Harus diberikan satu side argumen sebenarnya. Tapi sayang kita nggak dapatkan dari Raymond Chin dan Bosman ya. Ya pengamat-pengamat juga sudah mengatakan aset sampai 15.000 triliun itu kan nggak semuanya aset, karena bank-bank itu asetnya paling cuma 10%, katanya nggak bisa dipakai semua kan. Dananya itu ada aset terikat ya, katanya punya masyarakat, nggak bisa dipakai semua gitu ya. Memang kita paham ya tujuannya kan, tujuannya Danantara kan mengelola apa, kelebihan atau surplus pendapatan ya kan, dari apa, terutama yang dari sumber daya alam kan gitu ya, diinvestasikan kembali ke aset-aset yang bisa apa, menjaga atau memicu pertumbuhan ekonomi sampai 8% mungkin bisa aja. Tapi kalau kata Rocky Gerung, kalau oke lah bisa 8%, tapi yang terangkat kan 1% di atasnya dari masyarakat yang naik itu, tapi akan tetap terjadi disparitas gitu kan, katanya Rocky Gerung, itu terjadi apa, kesenjangan sosial yang
juga nggak bisa diatasi oleh pemerintah meskipun pertumbuhan itu sampai 8% ya. Itu kritik yang pertama ya. Yang kedua, katanya Danantara ini adalah cita-cita dari baik kata Hashim maupun kata kata Prabowo, kakaknya. Prabowo Subianto kan punya adik namanya Hashim Joyhadikusumo. Ini adalah cita-cita ayah mereka, ya, cita-cita lama katanya, yang ditolak di zaman Orde Baru, cita-cita Sumitro Joyhadikusumo. Dan tentu saja kita langsung ingat ya, dia di samping pegawai ekonomi Indonesia, karena ekonom terbaik Indonesia itu berguru atau anak didik dari Sumitro Joyhadikusumo. Ya, tapi jangan lupa Joyhadikusumo dengan terus terang di halaman 1 Kompas waktu itu, waktu saya SMA saya baca kebocoran anggaran pembangunan ya di zaman Pak Harto itu, di zaman mertuanya itu mencapai 30%. Di saat Pak Harto itu menguasai ABRI, menguasai Golkar ya, sebagai partai karya, golongan karya, bukan partai politik ya. Kebocoran anggaran pembangunan itu sampai 30%. Padahal semuanya diputuskan di Jakarta ya. Terpusat, tersentralistik itu masih berani orang bisa bermain-main dan bocor sampai 30%. Kita ingat dulu ada kasus yang heboh tuh, waktu saya masih remaja itu. Namanya Budi Haji, kepala Bulog di Kaltim, itu korupsi sampai 6 miliar. Ya 6 miliar Pak, sekarang belum apa-apa tuh, lihat tuh. Ya, tata kelola minyak tanah di Pertamina. 1 tahun kerugiannya itu 193,7 triliun. Kali 5 tahun berarti 1000 triliun. Udah nggak miliaran lagi korupsinya. Ya, yang bermain 9 orang. Semuanya bukan orang-orang politik, itu orang-orang profesional, tentu dipakai sama orang-orang politik ya, orang-orang yang berkuasa, sehingga mereka nyetor itu. Nggak mungkin, gajinya paling mereka, kalau kata Said itu gaji profesional itu di Pertamina kan setahun kira-kira 1 miliar ya, setahun lepas bulan. Tapi mereka 110 triliun satu orang tuh ya, mengumpulkan dana yang dikorupsi itu, kata Ray Rangkuti itu 110 triliun ya kan, 1000 triliun dibagi 9 tersangka korupsi itu kan, jadi satu orang 1100 triliun. Jadi kata Said Didu, nggak mungkin, mereka mesti ada pesanan dari luar Pertamina maksudnya. Siapa? Ya penguasa lah. Siapa? Ya terima, ya ini tebak sendiri. Nah, dalam konteks korupsi yang gila-gilaan, sebelumnya itu 300 triliun tuh Muiz itu di penjara, divonis hakim aja 6,5 tahun, kemudian diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 20 tahun. Nggak tahu uangnya kembali nggak. 300 triliun itu. Jadi korupsi Budi Haji yang 6 miliar itu mah zaman Pak Harto udah gede itu. Tapi sekarang siapa yang takut sama Jokowi? Kemarin tuh korupsi zaman Jokowi, siapa yang takut sama Prabowo? Zaman Jokowi 5 tahun kedua itu korupsi naik 300%, 3 kali lipat. Kata siapa? Kata catatan dari Indonesia Corruption Watch tahun 2019, korupsi zaman Jokowi baru menjabat itu tahun 2019. Datanya ada 271 kasus korupsi. Tahun 2023 Desember, data yang dikeluarkan oleh ICW itu bukan lagi 271, naik 3 kali lipat, 300% menjadi 791 kasus korupsi. Nggak ada yang takut sama Jokowi ya. Coba, sekarang ada dana sebesar itu Danantara, dan konon katanya dalam aturan yang dibuat itu Danantara itu yang mengelolanya nanti, pengambil keputusan itu nggak bisa dihukum, kebal hukum lah. Gimana coba? Luhut aja berani ngomong setelah nggak ada Jokowi kan, setelah di luar pemerintahan dan sekarang ada di kubu Prabowo, dia bilang
apa itu dana bansos itu kan 500 triliun, yang nyampe ke masyarakat itu cuma separuhnya kan, 250 triliunnya, ya kan? Yang 250 kata Luhut, dia nggak terus terang itu apa, tidak tepat sasaran. Maksudnya tidak tepat sasaran itu apa sih? Masuk kantong-kantong itu. Coba itu dalam suasana korupsi yang menggejala, yang apa, beredar di mana-mana, apalagi sekarang sudah menjadi apa, desentralisasi, dan korupsi juga terdesentralisasi, menyasar atau membelit semua kepala daerah. Itu gimana kita percaya dengan dana sebesar itu yang dikelola oleh siapa? Oleh orang-orang Jokowi kan? Ada Sri Mulyani di situ, ada Rosan di situ, ya kan? Ada Erick Thohir, ya. Dan pengawasnya ada SBY, ada Prabowo, dan juga ada siapa, Jokowi, ya kan? Ada Oscar itu, macam-macam. Ada Burhanuddin Abdullah, tapi kok tahu-tahu hilang dari peredaran namanya. Yang dulu pernah masuk penjara zamannya SBY, Burhanuddin Abdullah, gubernur BI itu loh. Nah itu bagaimana kemungkinan bocornya? Jangan Pak Harto aja anggaran yang besar itu, anggaran pembangunan yang pinjam dari apa CGI dan lain-lain itu bocor sampai 30%, kata Sumitro Joy Hadikusumo. Sekarang gagasan apa sovereign wealth fund itu atau Danantara itu sebenarnya gagasan ayah kita, kata Prabowo dan kata Hashim. Pertanyaan kita, itu dana masyarakat kan, dana publik kan, dana dari surplus keuntungan dari BUMN yang kemudian akan diinvestasikan lagi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat di masa depan. Tujuannya kan itu. Tapi persoalannya, orang yang sudah kena uang, lihat uang besar itu, kemungkinan itu dia melakukan deviasi yang juga besar ya. Dan itu sudah menjadi seorang Hatta itu waktu ditugasi oleh Pak Harto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, kira-kira gitu, nggak berhasil memberantas korupsi. Hatta yang dikenal jujur loh ya, apalagi KPK yang sekarang menjadi rumpun eksekutif, mana berani dia memotong tuannya, ya kan, mengejar tuannya. Jadi ini persoalan yang tidak cukup tajam diolah atau dikritik ya. Dan antara itu oleh siapa, Bosman tidak melakukan itu dengan tajam, padahal dia seharusnya bisa, dan juga tidak dilakukan kritik yang tajam oleh Raymond Chin yang pernah dipenjara, yang seharusnya dia bisa melakukan satu menguji tesis-tesis dari ucapan Prabowo dari tokoh-tokoh pemerintah soal Danantara sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Bagaimana menurut Anda soal Danantara yang punya aset katanya 15.000 triliun? Apakah menjadi dana untuk pemenangan pilkada, pilpres, persiapan tahun 2009, atau akan menjadi bancaan dari para pemain-pemain baru dengan rejim yang baru? Bagaimana menurut Anda? Saya nggak tahu. Saya taunya makan kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.